Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemarin secara resmi pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan pada tahun ini 1442 Hijriah ibadah haji hanya bisa dilakukan oleh warga Arab Saudi dan orang yang sudah tinggal di Arab Saudi. Keputusan ini tentu setelah dipertimbangkan dengan waktu yang cukup panjang. Faktor keselamatan karena pandemi masih mewabah di seluruh dunia membuat pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini juga tidak bisa dilakukan oleh jemaah dari luar Arab Saudi. Jemaah yang di Indonesia tentu harus banyak bersabar. Sebenarnya ini tidak harus jadi polemik besar kemarin kalau saja Menteri Agama tidak mendahului mengumumkannya. Tapi anehnya kitalah duluan yang mengumumkan, baru kemudian ditunggu pula pengumuman dari Arab Saudi. Masih adakah ibadah yang bisa kita lakukan di tanah air tanpa harus ke tanah suci? Masih. Minggu yang lalu telah kita ungkap. Pertama, ibadah terbaik itu adalah diberikan kesempatan kepada kita semua untuk puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak salah menghitung, tanggal 9 Zulhijjah nanti jatuhnya pada tanggal 19 Juli, hari Senin bulan depan. Berarti tinggal menghitung hari saja lagi. Selain pelaksanaan puasa Arafah, ibadah terbaik bagi kita di tanah air adalah penyembelihan hewan kurban. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran sebenarnya sudah mengingatkan tentang itu juga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kalau dihitung, tidak kuasa kita menghitungnya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, seluruhnya terdapat nikmat Tuhan. Bahkan di alam rahim saja, kita sudah dikasih nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jaminan rezeki. Di dunia ini tidak bisa kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung, bagaimana cara menghitungnya? Yang kita nikmati itu luar biasa banyaknya. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, yang kita nikmati, luar biasa keberkahan Tuhan untuk itu. Atas seluruh itu Allah hanya minta fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau ingin kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, perintahnya kepada kita adalah perintah untuk mampu mendirikan sholat. Karena sesombong-sombong orang di muka bumi, orang yang tidak mau sujud kepada sang penciptanya.
Kita kepada pimpinan saja kita menghormat, kepada atasan saja kita kasih penghargaan, penghormatan. Kepada Tuhan, sesombong-sombong manusia di muka bumi, orang yang tidak mau sujud kepada Sang Penciptanya. Fasholli li rabbika, solat kamu karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Nah, solat 5 waktu sudah. Bahkan nanti tanggal 10 Zulhijjah kita akan solat dulu, solat Idul Adha. Setelah itu baru ada perintah untuk penyembelihan hewan kurban. 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apa guna hewan kurban kita sembelih? Ujung ayat ini sudah mulai terang sebenarnya. Inna sani'aka huwal abtar, agar orang yang benci kepadamu putus bencinya. Kenapa rupanya? Kalau ada orang tambah kaya tapi tambah rakus, tambah kaya tapi tambah tamak, tambah kaya tapi tambah sempilik karyang, tambah hartanya tambah pelitnya, tambah rezekinya tambah kikirnya, tambah karunia kepadanya tambah bakhilnya, orang juga benci, orang juga tidak suka. Nah, kita punya penyakit itu. Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Ma'arij 19, 20 dan 21. Penyakit yang kita bawa sejak kita dilahirkan. Virusnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Bukan COVID-19. Apa penyakit itu? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan suka berkeluh kesah, lagi sampilik karyang, bakhil. Di penyakit yang dibawa dari lahir 2. 1, suka berkeluh kesah. Yang kedua, penyakitnya adalah penyakit bakhil, kikir. Maka kalau kita tidak pandai mengobatinya, tidak pandai mencari penyembuhnya, kita jangan-jangan bukan lagi sekedar rawat jalan, tapi sudah rawat inap, sudah di ruang khusus emergensi. Kapan kambuhnya penyakit itu? Iza massahu sarru jazua. Kalau manusia itu mendapat kesulitan, mendapat masalah, mendapat kesukaran, dia pun akan berkeluh kesah. Ba'akolah, sabana payah, sabana bare, hidup susah, persoalan sulit, tanggungan banyak. Jadi tidak harus ada pandemi, orang akan mengeluh juga. Asal dia sulit, asal dia sukar, asal dia ada masalah, dia akan berkeluh kesah. Ba'akolah, dialah koha. Penyakit kedua, kapan kambuhnya? Wa iza massahu khairu manu'a. Kalau dia mendapat rezeki, mendapat harta, mendapat karunia, dia pun akan sampilik karyang. Inilah faktanya itu. Makanya Allah minta kita sholat dan berkurban. Orang justru kalau tidak bisa mengobati dirinya, justru setelah kaya baru tambah rakus, setelah kaya baru tambah serakah, setelah kaya baru akan tambah sampili, setelah kaya baru berubah perangainya. Karena itu yang kita sembelih itu bukan sapinya, yang kita sembelih bukan kambingnya, tapi sifat kebinatangan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu makanya Bapak Ibu saya ungkapkan, mohon maaf, yang berkurban tiap tahun itu di masjid, di musola, rata-rata orangnya itu ke itu juga itu.
keluarganya itu juga itu. Bukan berarti tidak banyak yang kaya, tapi berhitung. Bukan berarti banyak tidak punya uang, banyak, tapi dia tidak akan mau kalau hartanya akan kurang karena itu. Kenapa jumlah kurban segitu-gitu terus? Itu juga orangnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada manusia-manusia yang pernah berjanji kepada Allah, seperti diungkapkan dalam surat At-Taubah 75-76. Wa minhum man ahadallaha, di antara kamu, kata Allah, ada yang berjanji kepadaku, ada yang telah buat janji, lain atanallaha min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Kalau kuberikan rezekimu, kuberikan hartamu, kuberikan jabatanmu, kuberikan karunia kepadamu, tambah taatmu, tambah solehmu, tambah sedekahmu, tambah syukurmu. Di antara kamu ada yang berjanji kepadaku, kata Allah, kalau ku tambah rezekimu, ku tambah hartamu, tambah taatmu, tambah sedekahmu, tambah syukurmu. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi. Tapi ternyata setelah kulimpahkan rezeki padamu, kutambah karunia untukmu, kuberikan kepadamu harta, bertambah sampilik karyangmu. Lu justru, kata Allah, setelah kutambah rezekimu, justru bertambah bakhilmu, bertambah pelitmu, wa tawallaw wa hum muqridun, dan bertambah ketidakpedulianmu. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan kurban-kurban terbaik kita pada tahun ini, karena yang kita sembelih sebenarnya adalah sifat kebinatangan, rakus dan serakah yang ada pada diri kita masing-masing. Pak jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.